Yaitu semakin ini Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhdar Amin. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, nanti saja dihajat, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang hormati, jamaah pengajian, jamaah laki kali jamaah bini sahabat di kesempatan ini juga mudah-mudahan monggo sami selalu diberikan kesehatan, amin. Diberikan umur yang panjang, umur sak berkah, umur yang diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rezeki yang halal dan berkah, dan mudah-mudahan kelak yang musami mati dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Sami hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, ngiring bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena lihat semakin niki yang musami pulih hadir dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kehadiran yang musami di majlis talim niki, Allah Subhanahu wa taala menambah berbagai macam nikmat sak lain. Sebab Nabi jamaah kehadiran yang musami di majlis pengajian niki merupakan salah satu bukti syukur yang musami kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa musami bersyukur kepada Allah, musami hadir di majlis pengajian, yang musami diberikan kesehatan, kesempatan, arah sebagian rezeki, alhamdulillah. Yang musami hadir di pegawaian sasolah, yakni hadir di majlis talim, ini merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah SWT berjanji, la in syakartum la azidannakum. Apabila kamu musami bersyukur, la azidannakum, maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau musami sahadir makin di majlis pengajian ini akan terus sehat, tetap sehat. Amin ya rabbal alamin. Yang punya rezeki akan ditambah rezekinya oleh Allah SWT. Ilmunya pun akan bertambah dan mudah-mudahan amal ibadah pun kami semakin bertambah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan yang musami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan seringnya tiap musami bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak tiap musami mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat. Nabi kena syafaat ini jamaah pertolongan. Enggak saya bau tulung yang musami lema lijuluk kiamat ini adalah Nabi yang musami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sih lema jamaah ini luwe dengan lumba rajab Nabi Adam alaihissalam ya tunas syafaat. Nabi maring Nabi Adam dibau bebek syafaat. Begitu juga Nabi Idris, terus Nabi-Nabi yang lain darah bani bebek syafaat, kecuali Nabi yang musami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara jamaah hadirin rahimakumullah, ada setiap musami ini mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Di antaranya adalah memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah baru niki di dalam wajibul hadda niki yang musami sampun baca Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Niki juga sholawat. Mudah-mudahan berkah sholawatnya yang musami baca barusan niki telah yang musami diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin.
Sami hadirin jamaah pengajian rahimakumullah, Senin teman yang menyampaikan beberapa muqaddimah pengajian. Ada pengumuman pengajian yang akan dilaksanakan lemak jilo Senin le musola Presak Niang jilo Senin jam 11. Biasa pengiringan Musami jam sholat jam 10-11 sampai zuhur, yang akan diisi oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Arifin, Tuan Guru Arifin Batu Menek, lemak kilo Senin, makin dulu Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Sila ngiring yang punya kesempatan untuk hadir, punya kesempatan kesehatan, mari kita sama-sama hadir di Musola Presak Niang, pengajian yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Arifin Batu Menek. Niat jamaah, barang siapa yang berniat untuk mengerjakan suatu kebaikan, maka dia sudah dicatat mengerjakan satu kebaikan. Masih berniat, mudah-mudahan arah sempat, arah waktu jauh kami hadir di pengajian. Kemudian lewat jilo Senin, alhamdulillah tentu mau hadir jamaah Allah, mau hadiri pengajian ini, maka akan dicatat 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sami hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yukhliful mi'ad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ingkar terhadap janji-janjinya. Yakin jamaah rahmatullah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ingkar terhadap janji-janji yang telah disampaikan di dalam Al-Qur'an. Nabi ruan janji Allah jamaah rahmatullah, duit janji Allah di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah barang siapa yang ingat kepada Allah, maka Allah pun akan ingat kepada yang Musa. Ini janji Allah di dalam Al-Qur'an. Fadhkuruni azkurkum. Apabila kalian ingat kepadaku, maka aku pun akan ingat kepada kalian semua. Manik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu jamaah Allah, mari di dalam kehidupan sehari-hari ini jangan pernah lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi cara yang Musami ingat kepada Allah SWT, yakni banyak-banyak zikir, banyak-banyak mengucapkan kalimat zikir, yakni la ilaha illallah. Ini sama kita zikir la ilaha kepada kalian. Subhanallah, kalau yang Musami ini ingat kepada Allah SWT, yang Musami juga akan ingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang Musami selalu ingat ojo selaki as dan ini pasti kebetulan ini selatihan itu Malaysia tahu kebetulan ini Sarah di Malaysia. Ingat ada selakian Sarah di Bali, pasti kamu sami berdoa, mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan win. Ingat ojo pijajarin kamu sami berdoa, mudah-mudahan selamat.
Begitupun kalau yang musami selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan selalu menjaga yang musami. Lalu kadang yang musami sakjari panjang jari hamba sering terlupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang musami benar-benar memikirkan niki zaman Allah niki tidak pernah tidur. Allah Maha mengetahui, hatta barang sekecil apapun Allah wikan. Nabi sarak di dalam hati angan yang musami senenderman diucapkan, senenderman digawe Allah wikan. Sila. Pesebuh beda lain dia pesebuh niki ketahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tidak ada alasan bagi yang musami untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia musami ini benar-benar ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dibani gawe maksiat. Riwayat baik angkat batu ruang sekolah dibani. Sebab Nabi selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki janji Allah dalam Al-Qur'an niki, barang siapa yang ingat kepada Allah, maka Allah pun akan ingat kepada yang musami. Saat kedua, jamaah rahimakumullah, janji Allah di dalam Al-Qur'an, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Saya merasa memiliki dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia mau tunas ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selakuan arak doang dosa niki, arak doang dosa salah niki, pasti arak doang niki seapik-apik yang musami pasti doang arak dosa salah. Maka dari itu sebaik-baik yang musami yang melaksanakan dosa adalah yang musami bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan mengazab mereka yang berbuat dosa wa hum yastaghfirun selama mereka mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan yang musami kita ampun dosa salah selama yang musami masih hidup di bawah dunia. Kalau yang musami sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hidup di bawah dunia niki, insyaallah yang musami selamat di alam kubur, selamat di akhir ya sahur kutuhan niki zaman Allah. Maka dari itu mari kita banyak-banyak bertobat, banyak-banyak beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, Mudah-mudahan segala dosa salah yang musami diampuni oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Enggak cara dia hapus dosa salah niki jamal Allah. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya satu nas ampun, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagu dewe gawe malik ya. Kadang niki demen waktu mas ampun satu sekali nane jawab aku dosa malik gawe maksiat. Bareng tunas ampun istighfar satu sekali malik mede gawe niki berarti meremehkan Allah Subhanahu wa taala.
Sebab ada kadang jamaah Allah manusia niki den bele tunas ampun. Saya niki termasuk golongan setan iblis. Setan iblis niki jamaah Allah ya pun telaknat isi Allah, ya pun terjamin masuk neraka niki karena tidak mau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang masuk ke dalam golongan Nabi Adam alaihissalam, sama Nabi Adam juga pernah melakukan kesalahan, yakni memakan buah multi. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, yakni mohon ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah, merasa menyesal terhadap perbuatannya. Mudah-mudahan yang musami juga yang punya dosa, mari kita ikuti Nabi Adam untuk selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali menjadi pengikutnya setan ini. Kadang menceritakan dirinya, wah pemaling ini, wah pembaik sapi tengah, bangga niki mah, menceritakan diri. Barang siapa yang menceritakan diri bahwa dia sudah melakukan keburukan, dia telah melakukan kemaksiatan, maka dia tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi ketika segawe kenaian niki zaman Allah padahal darah dengan ketahuan niki, lalu semen bercerita diri ke niki. Wah Nabi wah gawe wah lalu mampu wah lalu gawe ini mau cerita diri niki, padahal sebelumnya darah dengan ketahuan. Lalu dia bercerita niki berarti dia mengubah aibnya sendiri. Niki keparahan dalam hadis ini adalah mujahir dengan mengumbar-umbar kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang seperti ini, na'udzubillah, dia tidak akan mendapatkan ampunan nanti di akhirat, tidak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Janji Allah yang selanjutnya jamaah Allah di dalam Al-Qur'an, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala bermanik di dalam Al-Qur'an, ud'uni, pada tunas kajak aku manik Allah Subhanahu wa taala, astajib lakum, maka akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sanunas kajak Allah Subhanahu wa taala wajib ya terjawab isi Allah Subhanahu wa taala. Sampun sudah doa jamaah gini, Nabi jadi doa sudah ini. Tunas sugih, beli mobil. Jangan hati-hati itu lagi. Mudah-mudahan sehat, bagus adalah sehat, lunas kuat iman, hidup umur fi taatillah. Ini kadang berdoa niki ada sasugi doa-doa niki. Tiang ustaz bos setahun berdoa desa beli mobil lalu sampai nane memang beli mobil. Padahal Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum. Doa tiap musami niki jamaah Allah kalau tidak diijabah di dunia, maka nanti akan diijabah di akhir. Sebab Nabi Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang tiap musami butuhkan. Allah akan memberikan apa yang tiap musami butuhkan, bukan apa yang tiap musami minta. Kadang kamu sami arah dengan niki lunas jodoh niki, lunas jodoh, hari-hari kakak niki udah nikah semua ini. Alhamdulillah niki ada yang sedang KKP, kuliah kerja partisipatif, orang lain KKN niki dari UIN Mataram. Kita doakan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, jadi orang yang sukses semua, amin ya rabbal alamin. Lunas jodoh niki jamaah kira tahu lunas dan wah bae mau jodoh. Akhir sama tuan guru disuruh baca sholawat, banyak-banyak baca sholawat di masjid niki. Dan wah niki lunas bilang jilo sholawat masjid men oleh masjidmu ulih niki tekako isi ulah. Kan dulu rektor yang sering ceritakan ini tekako si ulah. Lunas ada sama jodoh mau tekako si ulah. Dibibit sama ular ini udah jauh masa.
Dan memang kerja di rumah sakit, periksa si dokter, perawat kebetulan deda, ya periksa ini perawat ini sama cewek kate diperiksa, diobati, dia kena sehatmu ya kencang merari. Alhamdulillah. Nabi unin dengan tiga diketahui jaga dia oleh tegak kosi ulah. Lelen tegak kosi ulah lena. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kamu suami tidak secara langsung, akan tetapi sesuai dengan apa yang kamu suami butuhkan. Asan takrahu syai'an, kadang apa yang kamu suami tidak sukai, maka itu yang lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menurut kita itu senang, apa yang menurut kita baik, belum tentu baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang usami niki dedek maksa, kadang-kadang yang maksa niki, ya Allah, pokoknya harus kemau nade ya Allah. Ya Allah, pokoknya harus ke mobil ya Allah. Pokoknya harus niki maksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sak sholah niki jamaah Allah lunas sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jika Engkau ridho ya Allah saya punya mobil, ya Allah izinkan punya mobil. Ya Allah, jika Engkau ridho saya beli ini, izinkan ya Allah beli ini. Ya tanunas adik kecewa karena wah maksa niki jamaah Allah. Kenapa? Karena Allah tidak bisa dipaksa. Akan tetapi doa-doa yang memiliki akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau diijabah di dunia, maka selesai urusannya. Maka di dunialah kita akan mendapatkannya. Akan tetapi kalau yang musami selama hidup belum diijabah doanya oleh Allah SWT, insya Allah nanti di akhirat kita akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ud'uuni astajib lakum, berdoalah kalian maka doa-doa yang musami ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang sombong, orang yang tidak mau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala niki termasuk dengan sombong. Orang yang sombong terhadap hamba-hambaku sayadkhuluna jahannam, maka mereka akan dimasukkan neraka jahannam oleh Allah SWT. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi harus seimbang antara usaha dengan doa. Tidak cukup hanya berusaha, tidak mau berdoa. Tidak cukup juga hanya berdoa saja tapi tidak mau berusaha. Harus seimbang antara doa dengan usaha. Sayyidina Umar ini pernah menemukan salah seorang sahabat, dia selalu berdoa tapi tidak mau bekerja. Berdoa terus maka dikatakan emas itu tidak akan turun langsung ke hadapan yang memohon itu, tapi harus ada usaha. Yang usaha ini berusaha jangan mengolah lagu dedek lupa berdoa. Orang yang berusaha tanpa doa maka dia dikatakan sombong. Kenapa? Karena yang memberikan, yang akan mewujudkan apa yang kita inginkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Berembe-rembe kekuatan berusaha jamaah Allah, kalau belum dikabulkan oleh Allah maka tidak akan didapatkan. Begitu juga tidak cukup hanya berdoa, akan tetapi kita juga harus berusaha seimbang antara berusaha dan berdoa. Sami hadirin jamaah Allah, nikilah janji-janji Allah yang ada di dalam Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ingkar terhadap janji-janjinya. Maka mari kita yakin terhadap Al-Quran, yakin kepada janji Allah. Kalau Allah sudah melarang, mari kita tinggalkan. Kalau Allah sudah memerintah, mari kita kerjakan. Mudah-mudahan dengan begitu Allah akan memberikan kasih sayang kepada Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sami hadirin jamaah rahmatullah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an Anas radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Arah telu pegawean sai-sai sak gawe telu macam niki wajada bihinna halawatul iman, maka orang-orang tersebut akan mendapatkan kenikmatan dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Halawah niki manisnya iman. Sai-sai sak memperoleh kemanisan di dalam iman niki, maka dia akan nikmat di dalam beribadah. Nabi satu niki jamaah Allah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Saat pertama niki hendaknya orang niki mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada yang lain. Harus benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang usami dasarnya adalah cinta, maka apapun yang dilaksanakan insya Allah akan dinikmati. Sembahyang karena cinta kepada Allah, maka sembahyang akan nikmat. Pengajian, hadir di majelis pengajian ini karena dia usami cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka senang dia gaul. Kenapa? Karena cinta. Bagaimana caranya agar kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah? Zikru katsura zikruhu, sila luwe-luwe tak nyebut Allah, luwe-luwe tak nyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pepatah mengatakan man ahabba syai'an katsura zikruhu. Barang siapa yang cinta kepada sesuatu, katsura zikruhu, maka banyak dia menyebutnya. Banyak menyebutnya. Begitu juga kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita banyak-banyak menyebut Allah, banyak-banyak zikir, banyak-banyak tasbih, banyak-banyak takbir pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tumbuh rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan merasakan manisnya iman. Senang tegawe ibadah, jadi kena manisnya iman. Senang tegawe sembahyang, senang sembahyang jamaah. Kadang-kadang dengan saat terpaksa sembahyang ini sok sak sembahyang, berarti belum karena cinta kepada Allah, karena terpaksa, karena kewajiban. Yang bersedekah makin ini bukan karena senang, karena terpaksa, karena malu, karena di sebelahnya bersedekah, dia bersedekah dia seman. Akhir terpaksa bersedekah. Pernah tidak bahkan 2000 sebulan lalu pernah. Kenapa? Karena tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah mendapatkan manisnya iman jamaah Allah, maka dia akan lupa kepada urusan dunia. Tiada lain ibadah ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kalau kita sudah ibadah, enggak lain pikiran yang usah memiliki adalah Allah, enggak ada pikiran adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kadang ketika sembahyang ini macam lain pikiran. Ketika ngaji ini masih ingat gambar ke Bali, dulu gambar. Berarti kayaknya dulu kan baru sudah ingat lagu jadi dia ada lain pikiran. Jangan sampai yang mustahil nanti tidak konsentrasi. Jasadnya ada di sini tapi pikirannya kemana-mana. Mari kita satukan pikiran, satukan hati untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah,
dan amin hadir. Mari kita sambungkan sholawat. Allah yang berhubung kapanpun meninggalkan dunia ini tidak berhentikan husnul khawatimah. Amin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahu warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan salihan متقبلا. اللهم اجعل هذا اليوم الجمعة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. آمين. الفاتحة. Matur terima kasih, kurang lebih atau diami Imam Ibadah kurang maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.